Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Putri Margareta dari kelas 12 MIPA 9, nomor absen 32. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai mutasi. Apa itu mutasi? Mutasi adalah perubahan materi genetik atau DNA dan kromosom secara acak yang dapat diwariskan secara genetis pada keturunannya. Tidak semua mutasi bersifat merusak, tetapi ada beberapa mutasi yang bermanfaat di lingkungan tertentu. Biasanya mutasi yang bermanfaat adalah mutasi buatan yang dibuat oleh manusia. Organisme yang mengalami mutasi disebut mutan. Kemudian saya akan menjelaskan penyebab mutasi. Penyebab mutasi disebut mutagen. Mutagen ini dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada mutagen fisika, kedua ada mutagen kimia, dan yang ketiga ada mutagen biologi. Yang pertama mutagen fisika. Contohnya adalah sinar X, sinar UV, dan radiasi sinar kosmik. Contoh dari radiasi sinar kosmik ini misalnya alfa, beta, dan gamma. Yang kedua ada mutagen kimia. Mutagen kimia ini biasanya zat-zat kimia yang ditemukan di laboratorium, contohnya kolkisin, antibiotik, alkohol, asam nitrit, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada mutagen biologi, contohnya adalah bakteri dan virus. Lalu mutasi ini memiliki beberapa macam-macam mutasi. Yang pertama, berdasarkan macam sel. Berdasarkan macam sel yang mengalami mutasi dibedakan menjadi 2, yaitu mutasi somatik dan mutasi gametik. Mutasi somatik adalah mutasi yang terjadi pada sel tubuh. Contohnya jaringan saraf, jaringan pengikat, jaringan otot, jaringan epitel, zigot, sel-sel embrio. Mutasi somatik ini tidak diwariskan pada keturunannya. Contoh mutasi somatik pada orang dewasa adalah kanker kulit di sekitar mata yang sel-sel penyusun kulitnya itu terus-menerus membelah. Apabila mutasi somatik terjadi pada sel yang sedang aktif membelah seperti dalam embrio, dapat mengakibatkan keabnormalan ketika lahir. Sedangkan jika mutasi terjadi pada sel dewasa, misalnya epitel, akibatnya keabnormalannya makin kecil dan dapat ditolerir. Selanjutnya, mutasi gametik. Mutasi gametik yaitu mutasi yang terjadi pada sel gamet. Perubahan genetik yang begitu besar pada sel gamet dapat mengakibatkan sel gamet mati. Namun apabila perubahan genetik tidak begitu besar, sel gametnya itu dapat melakukan pembuahan. Akibatnya muncul generasi baru yang menerima perubahan genetik tersebut. Oleh karena itu mutasi genetik dapat diwariskan kepada keturunannya. Mutasi gen-gen di dalam gamet yang terdapat pada kromosom kelamin dinamakan mutasi terpaut kelamin. Mutasi yang terdapat pada gen di dalam gamet dapat berupa mutasi autosomal dan mutasi gonosomal. Yang kedua, macam mutasi berdasarkan penyebabnya. Berdasarkan penyebabnya, mutasi dibedakan menjadi 2, yaitu mutasi alami atau yang disebut mutasi spontan dan mutasi induksi atau mutasi buatan. Mutasi alami adalah perubahan genetis yang terjadi dengan sendirinya di alam. Mutasi ini sangat jarang terjadi, tetapi dapat terjadi secara kebetulan dan lambat dan secara pasti. Mutasi ini disebabkan oleh radiasi sinar kosmis, radiasi radioaktif alam, radiasi sinar ultraviolet, bahkan melalui makanan dan minuman yang terkena pencemaran radioaktif. Mutasi ini mengakibatkan penyakit bagi penderitanya. Selain itu, mutasi ini dapat menimbulkan variasi dalam populasi. Selanjutnya ada mutasi induksi atau yang disebut mutasi buatan. Mutasi ini adalah perubahan genetis yang terjadi oleh usaha manusia. Mutasi jenis ini sengaja dilakukan menggunakan mutagen fisika dan kimiawi. Mutagen kimiawi contohnya kolkisin, asam nitrat, gas metan, dan senyawa alkil. Sedangkan contoh mutagen fisikanya dapat berupa radiasi sinar X, radiasi sinar gamma, radiasi sinar beta, dan lain-lain. Lalu, yang ketiga, macam mutasi berdasarkan tempat terjadinya.
Berdasarkan tempat terjadinya, mutasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu mutasi gen atau yang disebut mutasi titik dan mutasi kromosom atau yang disebut mutasi besar. Yang pertama, mutasi gen. Mutasi gen adalah mutasi yang terjadi pada susunan basa nukleotida pada molekul gen DNA, bukan pada lokus atau bagian lain dari kromosom. Mutasi gen ini dibagi menjadi dua, yaitu delesi dan insersi basa nitrogen dan adanya substitusi basa nitrogen. Delesi adalah pengurangan satu atau lebih basa nitrogen pada suatu gen, sementara insersi atau adisi adalah penambahan atau penyisipan satu basa nitrogen pada gen. Peristiwa delesi dan insersi ini memberikan efek yang besar terhadap sintesis protein. Efek mutasi ini lebih berbahaya daripada efek mutasi akibat dari substitusi basa nitrogen. Mutasi delesi dan inversi ini dapat mengakibatkan protein yang dihasilkan menjadi tidak berguna atau rusak. Selanjutnya, mutasi adanya substitusi penggantian atau basa nitrogen. Substitusi basa nitrogen merupakan penggantian satu nukleotida dan pasangannya di dalam untai DNA komplementer dengan pasangan nukleotida lainnya. Ada 5 macam substitusi, yaitu yang pertama, transisi. Jika terjadi substitusi basa dari golongan yang sama, misalnya basa purin adenin dengan basa purin guanin. Lalu ada transversi. Jika terjadi substitusi basa purin menjadi basa primidin atau sebaliknya. Lalu yang ketiga ada mutasi diam. Mutasi diam adalah mutasi yang dapat merubah susunan kodon tetapi tidak mengakibatkan perubahan pada asam amino yang dikode, karena satu macam asam amino dapat dikodekan oleh beberapa kodon. Selanjutnya ada mutasi salah makna. Mutasi salah makna adalah perubahan susunan atau urutan basa nitrogen dalam DNA yang menyebabkan perubahan asam amino. Dan yang kelima ada mutasi tak bermakna. Mutasi tak bermakna ini adalah perubahan susunan atau urutan basa nitrogen dalam DNA yang menyebabkan terbentuknya stop kodon. Lalu macam mutasi berdasarkan tempat terjadinya yang kedua adalah mutasi kromosom. Mutasi kromosom ini terjadi akibat perubahan struktur dan jumlah kromosomnya. Mutasi kromosom dibagi menjadi dua. Yang pertama, mutasi karena perubahan struktur kromosom dan mutasi karena perubahan jumlah kromosom. Yang pertama, mutasi karena perubahan struktur kromosom ini biasanya terjadi akibat dari sinar dengan radiasi yang tinggi, misalnya sinar X dan sinar UV. Kromosom yang terkena sinar tersebut akan patah dan bagian yang patah tersebut tidak memiliki telomer. Padahal telomer ini berfungsi sangat penting untuk menghalangi kromosom-kromosom bersambungan pada ujung kromosom lainnya. Jika tidak memiliki telomer, potongan kromosom yang patah dapat bersambungan dengan kromosom lainnya. Sifat potongan kromosom ini labil sehingga dia itu selalu memperbaiki luka dengan cara bersambungan dengan potongan kromosom lainnya. Dengan demikian, susunan bahan genetik pada kromosom mengalami banyak perubahan sehingga dapat menyebabkan kelainan. Lalu ada beberapa mekanisme perubahan struktur kromosom. Yang pertama ada delesi dan duplikasi. Delesi dapat terjadi karena kromosom patah dan kehilangan sebagian gen. Delesi dibedakan menjadi dua, yaitu delesi terminal dan delesi interkalar. Sedangkan duplikasi terjadi akibat penambahan sebagian gen dari kromosom homolog. Lalu yang kedua ada inversi. Inversi adalah peristiwa patahnya kromosom di dua tempat yang diikuti dengan penyisipan kembali gen-gen tersebut dengan urutan terbalik. Inversi ini dibagi menjadi dua, yaitu inversi paresentris dan inversi perisentris.
Lalu ada translokasi, yaitu peristiwa pindahnya potongan dari sebuah kromosom ke potongan kromosom lain yang bukan homolognya sehingga terbentuk kromosom baru. Lalu ada katenasi. Katenasi ini terjadi karena ujung kromosom homolog saling berdekatan sehingga membentuk lingkaran. Lalu ada mutasi karena perubahan jumlah kromosom. Mutasi karena perubahan jumlah kromosom ini dibagi menjadi dua, yaitu aneuploidi dan aneuploidy. Yang pertama, aneuploidy adalah perubahan jumlah kromosom karena gagal berpisah pada tahap anafase meiosis. Sedangkan aneuploidy adalah perubahan jumlah set kromosom karena non-disjunction. Jika sel somatis seharusnya memiliki jumlah kromosom diploid, maka jika terjadi aneuploidy, sel somatis ini akan memiliki jumlah kromosom haploid, triploid, tetraploid, atau poliploid. Lalu saya akan menjelaskan dampak mutasi. Dampak mutasi ini ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Yang pertama yang menguntungkan contohnya adalah dihasilkannya antibiotik, tanaman hias menjadi bervariasi, lalu penggunaan kolkisin pada semangka tanpa biji, dan mutasi alami dan buatan pada tanaman sansevieria. Sedangkan dampak merugikan pada mutasi adalah penyakit anemia sel sabit pada manusia akibat mutasi gen, sindrom Turner, sindrom Down, sindrom Edwards akibat mutasi kromosom, sedangkan pada tumbuhan adalah terjadinya pembentukan buah tanpa biji. Sekian penjelasan materi mutasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.